Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Aturan mudik tahun 2021. Nah, kawan-kawan, kali ini channel ini akan memberikan informasi bagi kawan-kawan yang pulang kampung tahun 2021 ini. Jadi ada peraturan pemerintah yang sangat ketat sekali yang harus kawan-kawan patuhi untuk pulang ke tanah air. Jadi namun perwakilan dari beberapa konsulat, enggak hanya di Hong Kong, Singapura, Malaysia, itu telah mengeluarkan himbauan agar Anda untuk tidak pulang. Namun mungkin kawan karena sudah finish kontrak atau mungkin diputuskan kontrak oleh majikan, jadi terpaksa Anda harus pulang. Nah, hal ini kan tidak bisa dicegah dan tidak bisa ditahan kan kepulangannya. Jadi silakan kawan-kawan mendengarkan video ini sampai habis, apa saja aturannya yang harus Anda persiapkan ketika Anda pulang kampung atau pulang ke tanah air. Oke, aturan mudik ini tertuang pada Surat Edaran nomor 8 2021 COVID-19 dan ini sudah disahkan tanggal 28 April sampai dengan jalankan tanggal 24 Mei 2021. Nah, jadi kawan-kawan silahkan mentaati peraturan bagi yang berada atau pulang lewat bandara, baik itu Surabaya, Jakarta, Bandara Bali, kemudian Makassar ya. Oke. Dan ada beberapa lagi bandara-bandara lainnya lagi. Oke, yang pertama. Peraturan yang pertama, Anda harus menunjukkan surat keterangan hasil kesehatan negatif atau tes PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 hari atau 24 jam sebelum Anda keberangkatan pulang ke tanah air. Jadi dulu paling maksimalnya 3 hari kan. Nah, kali ini adalah 1 hari. Jadi usahakan antara hari keberangkatan dan Anda tes PCR ini harus benar-benar dipersiapkan. Usahakan 1 hari sudah harus jadi. Jadi Anda tesnya kapan, nanti jadinya kapan, itu harus dipersiapkan. Kalau enggak, Anda silakan konsultasi ke dokter. Oke, yang kedua, sebelum Anda pulang atau datang ke Bandara Indonesia, silakan Anda install dulu aplikasi eHex Indonesia. Silakan Anda cari di Play Store dan silakan Anda isi. Nah, jadi usahakan untuk diinstal dulu ketika Anda di bandara Hong Kong ataupun Taiwan atau Singapura. Silakan install dulu, itu lebih baik lagi. Nah, kemudian diisi. Oke, kemudian yang ketiga, kalau Anda sudah sampai ke bandara Indonesia, maka pihak cukai akan memeriksa barang bawaan Anda dengan X-ray dan pendataan, serta harus Anda mendaftarkan email HP Anda. Yang ketiga. Yang keempat, petugas akan memeriksa paspor, visa, dan persetujuan kedatangan. Jadi silakan Anda mengisi data-data di eHex. Oke ya. Kemudian dan juga pasti ada lembaran, nanti juga diisi semuanya. Pasti nanti kalau udah sampai bandara pasti nanti akan diarahkan Anda mengambil lembaran, jadi nanti juga diisi, itu juga diisi rep. Oke. Kemudian yang kelima, nah kemudian petugas akan melakukan validasi surat atau uji tes PCR atau swab kepada PMI bagi yang sudah diuji tes swabnya, tidak usah dikarantina. Namun jika belum, harus dikarantina 2-3 hari sambil menunggu tes. Jadi ini di bandaranya. Nah, ketika selepas Anda dites, berarti petugas nanti akan mengambil sampel dari tes PCR tersebut. Nah, jika hasilnya negatif, maka petugas akan mengeluarkan surat keterangan sehat kepada Anda. Nah, kemudian meneruskan notifikasi ini ke Dirjen Kesehatan Provinsi untuk meneruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota tujuan Anda. Jadi nanti ada dua tes, bandara dan juga di kabupaten. Nah, selepas itu yang nomor 6, selepas Anda nih di
tesnya sudah jadi, kemudian Anda negatif, jadi Anda tidak tertular, nanti surat tersebut akan diserahkan ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota Anda. Nah, di situ nanti Anda ada 3 macam jenis yang Anda bisa naiki. Ya, pertama adalah pertama melalui transportasi Dinas Hubungan Provinsi Anda. Jadi ada petugas sudah menyediakan transportasi buat Anda. Kemudian Anda kalau dijemput keluarga itu pun harus sesuai dengan prokes. Ribet malahan Mbak, jadi ini ya nanti harus mempersiapkan fotokopi, secara otomatis juga harus ada tes kesehatan juga, itu malah ribet. Kemudian juga ada bus jemputan menuju rumah karantina daerah Anda itu ya. Jadi ada beberapa transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, yang ke-7, Anda akan dikarantina di daerah Anda selama 2 sampai 5 hari. Ada yang 3 hari, namun ada yang 5 hari, jadi tidak mesti ya, tergantung berapa lama tes Anda keluar. Nah, kemudian Anda dites lagi di karantina daerah Anda tadi. Jadi ada 2 tes, bandara dan juga daerah Anda. Nah, kemudian jika hasilnya negatif, maka Satgas CO-19 ini akan mengeluarkan surat sehat Anda, kemudian Anda nanti dikarantina mandiri di rumah selama 14 hari. Namun jika Anda positif, secara otomatis Anda akan dirawat di rumah sakit daerah Anda. Namun jika Anda positifnya di bandara, Anda akan dirawat di rumah sakit lapangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 Surabaya. Jadi keluarga Anda bisa menjemput Anda di gedung milik Pemda. Sekali lagi ada 2 tes. Nah, saya juga ada menginfokan tata tertib di Wisma Karantina Surabaya. Pertama, tetap berada dalam kamar selama karantina kecuali ada kepentingan menjalani prosedur atau ada kepentingan mendesak. Jadi tidak boleh keluar. Kedua, apabila Anda ada kepentingan keluar kamar, tetap jaga jarak serta hindari kerumunan. Ketiga, tidak diperbolehkan turun atau naik ke lantai lain kecuali untuk tes dan hal-hal penting yang mendesak dari petugas. 4, makan dan minuman diantar ke kamar. Kelima, dilarang menerima tamu atau keluar pagar selama masa karantina sebelum hasil tes swab keluar. 6, selalu menggunakan masker. Ke-7, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau terapkan pola hidup bersih dan sehat. 8, buang sampah pada tempatnya. Ke-9, surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan diserahkan ke kamar masing-masing. Jadi Anda tidak usah mencari petugas untuk melihat hasil dari kesehatan Anda. Nanti petugas akan mengantarkan ke ruangan Anda. Nah, itu adalah informasi yang sudah saya berikan. Sekali lagi kawan-kawan, untuk bagi kawan-kawan yang tidak mengharuskan pulang, jangan pulang. Kalau cuma cuti, saya sarankan untuk tidak cuti. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang apakah itu harus wajib vaksin? Jawabannya adalah tidak. Jadi selama ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan Anda pulang harus wajib vaksin dulu dari Hong Kong ataupun Taiwan, itu belum ada. Jadi tidak sama dengan pemerintah Singapura yang Malaysia juga yang mengharuskan Anda vaksin dulu untuk transit ke sana. Jadi untuk transit ke Singapura atau Malaysia itu harus vaksin. Kalau di Indonesia belum ada peraturan. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya tegaskan bahwa bagi kalian yang tidak tes kesehatan PCR atau tes swab dulu dari Hong Kong atau Taiwan, secara otomatis Anda tidak boleh masuk ke Indonesia. Saya ingatkan harus ada tes kesehatan. Nah, itu adalah beberapa informasi tambahan. Semoga bermanfaat ya.